hadir semua? Kenapa si Ahmad? Jadi, apakah kalian sudah siap dengan pelajaran Ibu? Sudah. Yakin. Kalau sudah yakin, kita mulai saja pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Kita belajar, mari kita buka dulu, berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas pembelajaran atau materi masih tentang puisi ya. Seperti halnya pertemuan kemarin. Nah, kalau di pertemuan kemarin pembahasan puisi itu kita tentang apa? Puisi doa karya Khairil Anwar. Kalau misalkan kemarin kita membahas puisi doa karya Khairil Anwar, apa saja yang kira-kira kemarin kita analisis? Siapa yang masih ingat? Ayo. Bu, unsur fisik dan unsur batin. Dalam unsur fisik dan unsur batin itu terdapat apa saja? Ya. Unsur fisik itu ada tipografi, rima, dan diksi. Unsur batin ada tema, latas, amanat, dan perasaan. Iya, betul sekali ya. Kali ini akan belajar menulis puisi. Ya. Bagaimana nanti cara menulis puisinya? Bagaimana nanti kata-kata yang digunakannya? Ya, seperti itu. Ibu perlihatkan dulu kepada kalian pelajaran menulis puisinya. Ini adalah kompetensi dasar. Di sini dikatakan bahwa mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua, menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Sekarang kita punya tujuan pembelajaran. Harapkan kalian itu dapat menemukan ide dan tema untuk menulis puisi. Yang kedua, kalian dapat mengembangkan ide dari kata kunci menjadi sebuah puisi. Ya, ketika kamu atau kita bisa mencapai pembelajaran ini, artinya kalian adalah siswa-siswa yang hebat. Ya, Khairil Anwar itu adalah seorang penulis puisi yang baik ya. Namanya sudah tenar kemana-mana. Terus puisinya juga banyak ya. Kalian mau tidak seperti itu? Mau punya buku puisi yang nantinya bisa dijual dan menghasilkan uang seperti Khairil Anwar? Mau tahu dulu deh kemampuan kamu sampai di mana ya? Di sana ada 3 buah pertanyaan yang akan kalian isi. Ibu kasih waktu 2 menit. Menurut pendapat kalian, ya. Ya, terus. Selesai? Sudah. Ketua kelasnya dikumpulkan ke depan. Ya, lumayan ya jawabannya. Jadi silakan kalian dibuka dulu catatannya, dipersiapkan. Mari berpuisi dengan indah. Menulis puisi. Nah, menulis puisi haruslah berawal dari sebuah gagasan atau perasaan. Untuk memunculkan gagasan itu, kamu dapat mencari-carinya di perjalanan hidupmu atau sesuatu yang pernah terasa atau terpikirkan. Ya. Kosakata tersebut mengandung makna yang tidak sebenarnya atau makna konotasi. Ya, dalam berpuisi, kosakata berbeda dengan kata-kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berpuisi itu yang dimainkan adalah apa? Perasaan dan pikiran. Seperti aja di sini dikatakan ya. Nah, diekspresikan kata-katanya dari pikiran dan perasaan ya. Contoh puisi. Ya.
Judulnya Asa. Siapa nih di antara kalian yang mau membacakan puisi ini ke depan? Ibu minta tolong. Yang kerasain suaranya biar teman-teman kedengaran. Asaku berlari ke tembus duri Ya. bersama ceritaku yang tak bertajuk. Kemarin ku gapai kau dalam redup senja bersama saku yang tak berarah. Kini ku peluk kau dalam rangkaian matahari, bintang dan bulanku. Lalu ku ajak kau terbang menuju indah dunia perasaan. Ya. Tepuk tangan dong buat teman kita. Terima kasih ya Teh sudah mau membacakan puisi di depan. Puisi ini berisi luapan resah yang tak berarah, ungkapan perasaan yang sering dialami para remaja. Puisi itu mengungkapkan nilai-nilai cinta, kasih sayang, dan kerinduan dunia yang penuh pesona. Kira-kira puisi ini temanya sedih atau gembira? Sedih. Sedih ya. Nah, terlihat dari kata-katanya. Kata-kata ini biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak ya? Tidak, karena puisi itu menggunakan bahasa yang indah. Ya. Karena puisi itu menggunakan bahasa yang Nah, Ibu pengen tahu nih sebelumnya kalau misalkan di antara kalian ada tidak yang diam-diam misalkan suka menulis puisi, menulis Ada. Siapa? Rena. Rena atau Kris ya? Kenapa Kris kamu suka nulis puisi Kris? Itu atau ketika perasaannya sedih si Rena menulis dan tulisannya itu nanti bisa menjadi sebuah puisi ya. Menulislah kalian ya, belajar terus menerus menulis karena nanti suatu saat tulisan kamu akan bermanfaat atau mungkin akan menjadi karya yang lebih baik. Ibu punya sebuah contoh puisi ini yang harus kamu lihat nanti kata demi kata dan kalimat demi kalimat serta cara membacanya. Perhatikan kata-kata dan kalimatnya juga cara membacanya. Dezawawi Imran dalam karyanya Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau sumur Cermati kosakatanya. hanya mata air matamu Ibu yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susu dan ronta kenakalanku. Di hati Aska, aku perhatikan coba puisinya. siwalan memutihkan sari-sari kerinduan saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, nama Ibu yang akan kusebut dan aku anakmu. Bila api berlayar, lalu datang angin sakau, Ibulah itu, bidadari yang berselendang yang sesekali datang padaku
menyuruhku menulis huruf biru dengan sajakku. Ini adalah puisi karya Dejo Imron ya, judulnya Ibu. Bagus tidak puisinya? Sedih tidak? Ibu lihat ada yang nangis tadi ya, berarti kamu terharu ya, sudah terbawa perasaan dengan puisi ini. Setelah kalian amati dari puisi tadi, ada struktur kata-katanya atau kosakatanya, kalimatnya ya, dan juga cara membacanya ya. Apakah kata-kata tersebut suka kalian dengar tidak? Tidak ya, karena banyak kata-kata yang asing di sini ya. Kira-kira setelah kamu tadi melihat tayangan puisi tadi, apa isi dari puisi yang tadi kamu lihat? Bu, air mata ibu dalam memperjuangkan hidup anaknya. Ya, air mata ibu dalam memperjuangkan hidup anaknya. Ada lagi? Siapa lagi yang bisa ya? Ibu adalah pahlawan untuk anak-anaknya. Apalagi coba siapa? Ya. Ibu adalah bidadari perempuan yang paling cantik di mata anak-anak. Wih, keren nih. Ibu adalah bidadari. Perempuan yang paling cantik di mata anak-anaknya. Nah, itu semua adalah isi dari puisi Ibu yang tadi dibacakan ya, karya Jawa Imron. Isinya yaitu tentang perjuangan seorang ibu yang berjuang untuk hidup anaknya. Dari materi dan tayangan puisi ini, barangkali kalian ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Ya. Dalam puisi tadi, apakah yang dimaksud dengan mayang siwalan? Mayang siwalan itu adalah sebuah pohon ya, pohon lontar. Kalau nggak salah pohon lontar. Pohon lontar itu banyak air dan bijinya ya. Tetapi kalau diartikan dalam sebuah puisi, mayang siwalan itu adalah artinya sebuah kenangan dan kerinduan. Ya. Ada lagi yang bertanya? Bu, apakah yang dimaksud dalam puisi kerinduan? Putik sari kerinduan. Putik sari kerinduan. Kalau putik itu kalau di dalam bunga ya, bunga lontar mungkin bunga yang bahan bunga yang akan bermekaran. Jadi jika diartikan putik sari kerinduan itu adalah kerinduan yang sering muncul. Nih, contohnya ya, ibu kan sekarang mengajar di kelas kamu ya, mengajar di kelas kamu. Besok ibu misalkan mengajar di kelas misalkan kelas 9 atau ibu mengajar di kelas 8. Tapi kamu besok tuh ujuk-ujuk rindu lagi ajak ke ibu. Padahal hari ini kan kita sudah ketemu ya. Tapi pengen lagi ibu masuk lagi dong ke kelas 8A katanya begitu ya. Berarti kerinduan kamu itu selalu datang. Kita akan mencoba membuat sebuah puisi. Silakan dibagi dulu kelompoknya, nanti bagikan lembar kerjanya. Ini lembar kerjanya. Di sini langkah-langkah menulis puisi yang harus kamu lakukan adalah pertama, kamu akan mengamati atau menyimak video yang akan ibu putar. Nah, yang kedua, kamu harus menemukan objek di dalam video untuk kamu tentukan sebagai kata kunci. Ya. Dan yang ketiga, kamu harus mengembangkan kata kunci tersebut menjadi baris-baris puisi. Ya. Dan diingat ya, objeknya itu adalah benda mati dan benda hidup. Ya. Aturan berkelompoknya, kalian wajib bertukar pikiran, bertukar pendapat. Silakan dilihat videonya dengan mati ya. Kamu harus bisa menemukan objek-objek yang akan digunakan untuk kata kunci. Objeknya benda yang kamu lihat di sana ya.
menemukan kata kuncinya ya. Sebanyak-banyaknya juga boleh. Sudah menemukan belum? Kalau sudah kita off ya. Nah, setelah kalian mengamati cerita tadi atau video tadi, kalian kan sudah menemukan objek. Objek itu silakan kalian buat kata kunci. Dan sekarang silakan kalian bertukar pikiran, bertukar pendapat, membuat puisi supaya kalimat-kalimat kamu menjadi indah. Silakan dimulai dari sekarang ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Kuncinya ada berapa? Kamu dapat ditulis. Bu, harus berapa banyak baris puisi? Baris puisinya terserah kamu mau berapa aja. Ini kan temanya bebas ya. Ya. Terus kamu itu menemukan kata kuncinya berapa, tinggal nanti dikembangkan saja. Bu, Ya. kalimat berjalan barisnya sama kata harus pasang. Kalimatnya apa? Berjalan. Tapi kalau berjalan itu sehari-harinya menggunakan apa? Kalau misalkan dengan sepatu, lebih bagus mana? Iya, silakan ya. Ini diulang lagi biar jadi bagus kalimatnya. Jadi jangan bertumpang tindih ya. Ini coba diperhatikan lagi ya. Ininya kelompok 2 sudah belum? Sudah. Jangan lupa dikasih judul ya. Judulnya jangan lupa ditulis. Itu kamu kan kalau menemukan kata-katanya seperti itu, kira-kira judulnya apa? Ditulis lagi biar ini biar ditambah. Sudah selesai? Sudah. Setiap perwakilan kelompoknya silakan ditentukan dulu siapa yang akan maju ke depan untuk baca bukunya. Kelompok 1 dulu, kalau sudah selesai silakan maju siapa yang mau mewakilinya. Judul Selepas persimpangan, kutemui jalan berliku dan berlalu. Tergenang tangis, di situ menyekap kesabaran. Ikhlas untuk sembuh, berdamai agar tenang, menikmati keadaan. Di jalan ini, hendak sepasang sepatu kian mengalir. Apa yang dicari? Piring-piring tempat nasi atau gelas-gelas air. Bukan tempat tidur untuk istirahat yang dinanti. Coba ada berapa kata kunci yang kelompok 1 temukan? Apa saja? Jalan, sepatu, tempat tidur, piring, gelas, air. Ada 6. Semuanya ada di video ya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berpendapat untuk kelompok 1? Silakan. Ya. Apakah yang dimaksud dengan istirahat itu? Apakah yang dimaksud dengan Istirahat itu? istirahat itu tidur atau mati katanya tuh. Di mana coba kalimatnya? Ini di kalimat yang terakhir. Tempat tidur untuk istirahatlah yang dinanti. Yang ditanyakan oleh Atur adalah istirahat itu artinya tidur atau mati. Siapa dari kelompok 1 yang mau menjawab? Mati karena kehidupan adalah jalan untuk kematian. Nah, katanya istirahat itu mati. Ya, karena kehidupan itu jalan untuk kematian. Bagaimana jawabannya, Bu? Ya. Sekarang kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalau sudah siap, ayo maju.
Langit yang indahnya bakul kamu, cahaya anggun di pelipis memijar. Betapa ingin memiliki gedung tinggi nan mewah, merebah angka dalam sukma duniawi. Silakan barangkali ada di antara teman-teman yang mau bertanya atau mau berpendapat untuk kelompok 2. Bu, dalam kata pelataran, apa tidak lebih baik menggunakan pelataran hatimu? Dalam kata pelataran itu yang mana coba? Kelompok 2 yang mana? Aku hanya daun kering yang tak bisa tumbuh di pelataranmu, yang ini. Terus pendapatnya bagaimana? Dalam kata pelataran, apa tidak lebih baik? Baik. Ya. Ini kan bahasanya begini ya kalimatnya. Aku hanya daun kering yang tak bisa tumbuh di pelataranmu. Dan menurut kelompok berapa? 3 ya? Kalau menurut kelompok 3, apa tidak lebih baik kalau kata-kata di pelataranmu itu memakai kata hatimu? Jadi begini kalimatnya. Aku hanya daun kering yang tak bisa tumbuh di pelataranmu. Ini adalah karya kelompok 2. Menurut kelompok 3 begini. Aku hanya daun kering yang tak bisa tumbuh di pelataran hatimu. Kira-kira yang lebih bermakna dan yang lebih indah, kalimat yang pertama atau kalimat yang kedua? Kedua katanya tuh, kelompok 2 bagaimana? Baiklah, mari kita coba tulis kembali lagi. Ya, tuh pendapatnya diterima ya dan akan dicoba ditulis kembali. Plus dulu dong untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap belum? Sudah. Sudah. Boleh maju. Judul Penjaga Hati. Begitu banyak keindahan yang terkentang di bawah langit. Itu suaranya. Kasih tepuk tangan satu. Ada berapa kata kunci nih? 5. Apa saja? Langit, Langit, mobil, mobil, pohon rindang, daun, jalan. jalan. Ada 5. Ada tidak tadi di video? Ada. Benar, ada. Benar. Oke, silakan barangkali ada yang mau bertanya atau mau berpendapat atau bagaimana untuk kelompok 3. Bu, apa yang dimaksud dengan beranak cucu nanti? Beranak cucu ranting. Ayo dijawab. Beranak cucu ranting. Siapa yang mau menjawab dari kelompok 3? Bu, dan tumbuh di satu pohon, lalu dari itu tumbuh lagi ranting-ranting. Oh iya. Dahan yang tumbuh di satu pohon dan dari pohon itu tumbuh lagi ranting-ranting. Ya, itu yang kalimat yang pertama. Namun kalau dalam kalimat puisi mungkin bagaimana nih Jam bisa diartikannya? Cinta yang ya, pohon cinta ya yang ditumbuhi dengan harapan-harapannya. Seperti kan kalau sudah selesai kelompok 4. Judul Rindu untuk Ayah. Kepada langit aku bertanya tentang rindu yang tak kunjung padam. Padahal matahari tak pernah ingkari janji. Bagus tidak? Bagus. Coba berapa kata kunci? 4. Apa saja? Langit, Langit, matahari, topi, topi, tempat tidur. tempat tidur. Ada tidak tadi? Ada. Silakan barangkali ada yang mau bertanya atau mau menambahkan atau mau berpendapat untuk kelompok 4. Siapa? Jelaskan yang dimaksud kalimat tempat tidur keabadian. Tempat tidur keabadian. Ayo jelaskan. Atau barangkali siapa yang mau menjelaskan? Bu, ini bisa diartikan di faktor lebih atau kematian. Coba lihat. Di tempat tidur keabadian. Tadi ditanyanya itu ya. Katanya ini bisa diartikan apa tadi tuh? Di pangkuan ilahi Robi. Nah, ya. Jadi di tempat tidur keabadian ini dapat diartikan di pangkuan ilahi Robi.
karena ayahnya itu sudah posisinya sudah dalam kematian atau sudah mati. Bagaimana? Cukup? Sekarang kasih aplaus untuk kelompok 4. Hasil karyanya dari kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti mau dinilai. Kelompok 2. Sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, Ibu akan merefleksi dulu kegiatan kita hari ini. Bagaimana menurut kamu ya? Bagaimana perasaan kamu belajar dengan Ibu? Bagaimana perasaan kamu menerima pelajaran bahasa Indonesia dari Ibu, terutama dalam kita belajar menulis puisi? Ya, coba dibagikan. Kamu baru belajar mengenai apa, materi apa hari ini? Silakan ditulis. 2 menit saja, jangan lama-lama. Yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini itu apa? Kalau sudah, Ibu minta perwakilan dari kamu untuk membacakan hasil refleksinya di depan. Di depan ayo. Saya baru belajar mengenai cara menulis puisi. Kegiatan yang paling saya sukai menonton atau mengamati video puisi. Kegiatan yang paling sulit mencari kata-kata. Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik, sering melihat tayangan YouTube, membaca puisi di koran, buku dan majalah tentang membaca dan menulis puisi. Iya, terima kasih. Maju terus. Saya baru belajar mengenai cara menulis puisi. Ya, Kegiatan yang paling saya sukai mengamati video puisi dan cerita. ya. Kegiatan yang paling sulit mencari kata-kata. Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik, sering melihat tayangan YouTube, membaca puisi di koran, buku dan majalah. Ya, terima kasih ya. Nanti semuanya dikumpulkan ya hasil refleksinya. Terima kasih anak-anakku semua ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita, khususnya Ibu dan juga kamu ya. Dan semoga ilmu yang kita terima hari ini bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat. Baiklah, Ibu akan menutup saja pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.